warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, halo apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya ibu-ibu di pelajaran Zoom Muslimah Tangguh. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semua masih dalam keadaan sehat. Ini ustazah kita ini lagi flu ini ya, tapi insya Allah masih tetap semangat nemenin ibu-ibu pada pertemuan ke-37 hari ini. Nggak terasa ya, sudah hampir tembus 40, alhamdulillah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah masuk ke episode yang ke-37. Ini adalah sangat-sangat membanggakan. Mudah-mudahan forum ini akan terus ada di setiap bulannya untuk selalu membahas topik-topik yang sangat krusial dan sangat penting, artinya bagi kita, terutama bagi ibu, ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu muslimat, sahabat wanita yang dirahmati oleh Allah, hari ini pada episode yang ke-37, insya Allah nanti temanya itu adalah mewaspadai skenario perlemahan generasi di balik narasi moderasi. Untuk itu, sebelum acara ini kita lanjut, kita awali dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah tentang moderasi, yang mana kita semua tentu mengetahui betapa deras arus opini terkait dengan moderasi yang mana memang sudah diimplementasikan ya ibu-ibu semua pada kebijakan dan juga program-program yang digulirkan oleh pemerintah. Nah ini bagi orang-orang yang memahami, pasti ini adalah sebuah bahaya yang luar biasa. Nah hari ini kita nanti akan tahu apa bahayanya dan mengapa kita harus menolak, di mana hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Dr. Faiza Rosidah. Beliau adalah founder dari Kajian Muslimah Tangguh yang sudah kita jalani sampai 37 episode ini. Dan sebelum Ustazah nanti memaparkan terkait dengan tema ini, jangan lupa bahwa pada episode 37 ini ada 4 giveaway ya Ustazah ya. Ada 4 giveaway nanti yang akan diberikan kepada teman-teman semua yang ada di sini, ibu-ibu muslimah tangguh. Maka stay on selalu ibu-ibu. Apabila enggak keberatan, ibu-ibu bisa on cam ya, biar kita tahu ibu-ibu mana yang memang aktif dan ibu-ibu benar-benar menyimak materi ini dengan baik, karena materi ini begitu sangat penting artinya untuk kehidupan kita, karena nanti materi ini karena memang berbahaya akan berpengaruh kepada generasi kita yang akan datang. Nah, apa bahayanya? Oke, langsung aja saya persilakan kepada Ustazah Dr. Faiza Rosidah untuk memaparkan materinya. Monggo Ustazah. Oke, terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Konita sekalian, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, sekeluarga diberkahi semua urusannya, dimudahkan juga semua urusannya. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk merealisir majelis ilmu rutin kita. Di tengah hari ini kita menghadapi satu era di mana ngaji atau menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang sepertinya sangat mudah kita dapatkan ya Bu ini ya. Yang namanya penawaran majelis-majelis ilmu itu berseliweran, enggak karu-karuan banyaknya. Nah, semoga kita bukan malah menjadi pribadi yang bingung begitu dengan penawaran-penawaran ilmu-ilmu yang bertebaran itu, tetapi
mengerti begitu ya, apa yang mau saya cari, kaitannya dengan amal yang hendak saya sempurnakan, sehingga kemudian kita mengaturnya seperti apa, skala prioritas maupun ritmenya. Karena itu Ibu-ibu, sampai hari ini kita bisa diberi oleh Allah kesempatan hadir dalam majelis yang mubarakah ini, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat tersebut. Dan semoga salawat dan salam juga senantiasa tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumul kiamah. Hari ini Ibu-ibu istimewa, topiknya di tengah banyaknya yang membahas, kita nanti akan mencoba mengambil satu sudut pandang untuk yang dekat dengan kita, yang dekat dengan emak-emak, dekat dengan ibu, yang semoga nanti itu bisa memudahkan untuk mengerti ya, topik yang sama tapi bisa membuat kita lebih ngeh gitu ya. Kenapa kok semua menteri bicara moderasi beragama? Kenapa kok semua pejabat? Kenapa kok semua program-program semua itu dikorelasikan, dikaitkan dengan moderasi beragama? Semoga ibu-ibu nanti bisa menyimak dengan seksama. Judul saya hari ini adalah mewaspadai skenario pelemahan generasi di balik narasi moderasi. Jadi di sini ada unsur, kita akan bahas narasi moderasi yang nanti mau kita coba ungkap bahwa di dalam narasi moderasi yang mungkin tertangkapnya itu indah, bagus, ditawarkan sebagai solusi persoalan macam-macam, tetapi di belakangnya nanti kita akan ungkap apakah di situ kemudian tidak mengandung bahaya, terutama bagi generasi. Justru saya sampaikan di dalam judul ini langsung dengan sebuah statement bahwa di situ ada skenario pelemahan generasi yang harus kita waspadai. Mewaspadai skenario pelemahan generasi ya, yang akan kita bahas hari ini. Pertama, saya akan fokus pada pelemahan karakter generasinya. Itu nanti saya awali dengan menunjukkan dengan sekilas problematika lemahnya karakter generasi ini. Itu seperti apa yang hari ini kita hadapi. Lalu bagaimana kemudian persoalan itu diekstrak oleh rezim hari ini, oleh pemegang kebijakan hari ini, ditetapkan apa akar masalah karakter generasi yang paling dominan, bahkan itu nanti dijadikan sebagai dalam bahasanya itu dosa besar ya. Dosa besar sistem pendidikan kita hari ini yang mencetak karakter yang ternyata menurut mereka itu karakter yang salah. Nah, itu apa? Sehingga solusinya apa? Lalu karena kita punya kepentingan untuk memahami karakter itu sendiri itu apa ya, lalu saya mulai ajak ibu-ibu untuk mendudukkan apa yang dimaksud dengan karakter itu dalam pandangan Islam, bagaimana mewujudkannya, bagaimana membuatnya kokoh ya, apa saja faktor yang menguatkan, apa saja faktor yang melemahkan. Lalu baru kita kembali kepada moderasi untuk kita pahami faktanya yang ada korelasinya dengan pelemahan generasi itu di mananya. Nah, sekilas problematika lemahnya karakter generasi. Ada banyak sekali persoalan karakter-karakter ini. Karakter itu adalah satu sikap, satu sifat yang melekat pada diri seseorang yang dengannya kemudian kita itu bisa melihat ini orang yang anak atau generasi yang berkarakter mulia ataukah tidak. Jadi dia akan menjadi satu sifat yang lekat pada dirinya sehari-hari ketika menjadi karakter. Nah, hari ini ada banyak ketika saya mencoba menemukan apa saja karakter generasi hari ini, itu ada banyak ya. Yang kalau yang positif tentu kita nggak perlu kita perlu bahas karena itu sesuatu yang memang seharusnya dan akan tetap kita kuatkan. Tetapi yang karakter-karakter yang kemudian kita temukan ada kelemahan, ada kerusakan, ini yang menjadi fokus kita untuk kemudian kita beri perhatian ya, untuk kita perbaiki.
Karakter yang pertama itu rapuh ya, rapuh. Ini mulai malah lebih banyak lagi hari ini, terlihat lagi, pada hari ini pada masa-masa pandemi ini, karakter atau profil kepribadian yang sangat rapuh ya, menghadapi masalah sedikit saja itu terus gampang depresi, gampang gampang mengalami gangguan mental, gampang bunuh diri gitu ya. Yang kemudian melakukan hal nekat yang sudah, kalau bagi orang yang dalam keadaan waras, kuat gitu, dia melihatnya Masya Allah itu kok remeh banget, nggak masuk akal, sesuatu yang nggak ada korelasinya dengan persoalannya gitu ya, nggak logis, kamu nggak akan malah selesai, tambah malah merugikan diri sendiri. Tapi bagi mereka ini seperti jalan keluar gitu ya, yaitu fenomena kerapuhan yang sampai mengatakan udah bunuh diri, depresi dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, bahwa semakin lama kita melihat itu kok anak-anak muda, generasi muda kita itu kok niradab ya, bahkan pada orang yang paling dekat dengan dia, yang paling berjasa untuknya, padanya gitu ya, kok mereka nggak punya adab untuk hal-hal yang sifatnya juga sangat remeh. Coba kita, kalau kita googling gitu, apa namanya, kenakalan anak pada orang tuanya itu akan ada ketemu banyak. Nah, di antara yang kemudian saya juga mudah temukan itu adalah sampai anak itu tidak hanya mengucapkan kata-kata yang misalkan menyakitkan gitu ya, mencaci atau ya menyakiti hati gitu, tetapi sampai pada level main fisik kepada orang tuanya. Apalagi kemudian kita bicara ini hormat atau sopan atau enggak ada, ini sudah lewat itu. Enggak ada adab yang namanya kesantunan, kalimat yang mulia, penghormatan enggak ada. Justru mereka malah kalau ngomong itu menyakitkan, bahkan ketika kemudian mendapati misalkan beberapa berita yang saya tulis, yang saya nukilkan di sini itu, sampai membunuh, sampai menganiaya itu gara-gara apa? Ada yang gara-gara katanya minta sangu, minta uang 500.000 nggak diberi, karena memang nggak ada orang tuanya, dianiaya. Ada yang, kalau yang di Mojokerto itu karena dia merasa dibandingkan dengan tetangganya, disuruh jadi lebih baik, lebih pinter gitu kayak tetangganya itu, atau kemudian ada yang karena iri dengan adiknya, bayangkan. Jadi ya seperti itu sampai kemudian menganiaya orang tuanya. Ada yang karena apa, minta untuk mereteli motornya, minta dibelikan gadget terbaru, baik itu karena lifestyle saja, gaya saja, kan teman-teman juga begitu, atau karena untuk mengerjakan tugas gitu ya. Ternyata sampai mengantarkan seperti ini. Apa yang sebenarnya kemudian ada dalam profil mereka ini gitu ya. Yang lain lagi itu ini juga, ini nanti disebut dalam salah satu dosa besar pendidikan kalau kata Mas Menteri, bullying. Ini juga kok fenomena bullying ini bahkan sampai anak-anak itu masih, jangankan kalau gambar sini SD ya, saya menemukan anak-anak PAUD juga sudah mulai banyak yang begitu ya. Kalau bermain itu terus bolo-boloan, dan yang tidak masuk dalam bolonya itu kemudian akan dibully. Nah, bolo ini kalau pada masa-masa berikutnya itu kita mengenalnya dengan peer group atau bahkan kemudian geng. Masuk sekolah itu diperkenalkan, di sini ada geng Gasper. Kalau di Jogja itu ada kliti. Kliti itu sampai kalau kemudian mau mau diakui untuk masuk dalam geng apa, dia disuruh ngeliti. Ngeliti itu pokoknya mencelakai orang di jalan, nggak ada maksudnya. Tiba-tiba orang itu dibegal, orang dicelurit, itu fenomena khasnya di Jogja, itu namanya ada kliti seperti itu. Nah, ini juga begitu, bullying itu ya, kekerasan sampai pada kekerasan fisik, ada yang kemudian dipukul, ada yang kemudian dicaci maki, ada yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh, ditelanjangi atau dan seterusnya. Ini dilakukan oleh anak-anak kita. Bahkan kok saya melihat pelaku-pelakunya itu kok juga berkerudung begitu. Bahkan ada yang ekstrim itu kan, temannya disuruh melakukan aktivitas seksual terlarang, terus yang lain itu menonton di sekitarnya, Masya Allah. Ya, ini karakter yang juga kita mulai lihat menjadi persoalan yang nggak cuma satu dua. Lalu gini, gaya hidup yang hedon memunculkan dia juga karakter yang matre, menganggap penting sesuatu pencitraan yang bersifat materi, ya kan, dianggap itu sebagai sebuah kemuliaan, sampai kemudian
rela menjual diri. Gitu. Jadi meletakkan mana mulia, mana rendah, mana hina, mana itu terhormat itu nggak ngerti ini ya, generasi-generasi kita itu. Sampai jadi untuk beli smartphone, untuk beli kuota, gitu, yang dianggap itu lebih penting karena itu bisa untuk dia memfoto-foto makanan yang dia anggap instagramable, dia foto kemudian dia posting, dia berani itu kemudian menjual dan menawarkan dirinya. Belum yang kemudian level lebih lanjut itu kalau misalkan pada beberapa artis-artis yang lain atau yang kita kenal hari ini apa namanya beberapa yang tertangkap itu kan ya dalam rangka untuk memenuhi gaya hidup mereka yang serba branded gitu ya. Padahal brandednya itu juga hanya untuk disewa, misalnya tas branded hanya untuk nyewa, dia itu bukan untuk membeli. Itu hanya untuk setelah disewa itu hanya untuk kemudian difoto, setelah itu dikembalikan. Termasuk apa foto di hadapan jet pribadi itu ternyata kan ada yang membongkar itu juga hanya gaya saja, bukan dia punya jet pribadi, enggak, hanya membayar untuk nyewa bisa difoto di depan seperti punya jet pribadi atau naik jet pribadi begitu. Nah, ini juga fenomena yang mulai masif kita lihat. Nah, terus yang lebih miris lagi ini sampai pada level apa namanya mereka-mereka yang dianggap intelektual, dianggap lebih pinter karena makan sekolahan ya. Ternyata pandemi ini juga mengungkap ada apa namanya ada kejahatan tanda kutip yang baru ya, yang itu diambil oleh para kalangan terpelajar itu. Anak-anak yang dia itu kelihatannya mahasiswa begitu ya. Mungkin malah ada yang jadi dosen ya, ada yang mungkin guru. Ternyata kemudian mereka tidak menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya kalau kuliah itu ada skripsi atau ada tugas-tugas, dia tidak kerjakan sendiri itu, tetapi dia membeli tenaga joki. Ada joki tugas, joki skrip, sampai joki ujian. Ada satu sisi memang ada orang-orang yang akhirnya diuntungkan. Nah ini, yaitu para joki itu. Dia buka layanan untuk menyelesaikan tesis, menyelesaikan skripsi dan seterusnya. Nah ini tren males, curang, nggak fight, nggak jujur, nggak kemudian apa namanya maunya tuh hanya instan ya, kesuksesan instan, tidak mau kemudian menapaki langkah-langkah yang harusnya dia tempuh untuk apa namanya kemudian dia merasakan prestasi itu mulai menjadi sebuah karakter yang juga fenomena yang mulai banyak kita temukan. Nah, dan ada banyak yang lain, Di antaranya juga ada banyak pelaku kekerasan seksual, ada banyak tadi pelaku perundungan atau bullying. Terus kemudian dikatakan oleh Mas Menteri, yang itu kemudian bahkan dijadikan sebagai komitmen kebijakan beliau adalah ada 3 dosa. Di tulisan yang lain dikatakan 3 dosa besar dunia pendidikan. Jadi ini diakui sebagai produk dari dunia pendidikan kita, menghasilkan siswa-siswi atau generasi yang katanya pertama intoleransi, 2 ada banyak fenomena bullying atau perundungan, dan yang ketiga adalah pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, dan ini itu kemudian memang di-highlight betul ya, sehingga kemudian dijadikan sebagai dia harus utamakan untuk mewarnai semua kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan mulai dari pra dasar sampai pra dasar itu maksudnya PAUD gitu ya, sampai ke dunia pendidikan tinggi, dan juga kemudian di pengaturan di luar dunia pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sejalan dengan payung besar yang sedang dijalankan dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional yang digulirkan sejak tahun 2020 sampai 2024, diantaranya untuk pembangunan SDM itu adalah disebut harus dilakukan pembangunan karakter, dan pembangunan karakter itu dilakukan dengan ada 1, 2, 3, 4, yang ketiga adalah dengan menderaskan program moderasi beragama. Nah, jadi kita tahu di situ. Dari situ gitu ya, ada moderasi beragama sebagai program, kemudian untuk penyelesaian apa namanya kekerasan seksual tadi itu juga kemudian kemarin barusan ditetapkan Permendikbud Ristek
nomor 30 tahun 2021 untuk di dunia pendidikan tinggi, dan segera akan diikuti dengan penetapan yang sama oleh Permenak ya, Menteri Agama nanti. Dan Permendikbud ini yang katanya untuk menghapuskan kekerasan seksual dan menuai banyak protes karena di sana ada 21 yang dimaksud dengan tindak kekerasan seksual, yang itu semuanya disebut sebagai tindak kekerasan seksual atau pidana kekerasan seksual itu adalah ketika dikaitkan dengan tidak adanya persetujuan korban. Yang kemudian itu dipahami oleh masyarakat dan beberapa ahli pakar hukum yang memahami cara membaca hukum seperti ini. Ini artinya ketika dengan persetujuan itu jadi dibuka celah bahwa itu dianggap sebagai sebuah kelegalan. Sayangnya kemudian kita melihat justru sambutan pertama dan dukungan pertama itu diberikan oleh Menteri Agama dan mengatakan ini membuka satu link tersendiri. Ternyata RUU kemarin diundangkan ya, RUU TPKS namanya ya, yang ini nafasnya sama dengan Permendikbud ini, cuma Permendikbud ini dia lebih duluan karena dia mau nyasar pendidikan tinggi dan diberi ancaman yang cukup menakutkan sehingga langsung bisa dilaksanakan. Nah, RUU TPKS yang digodok di DPR agak-agak alot karena melibatkan ada banyak hal ya. Nah, tapi di situ ternyata kata kunci yang menghubungkan antara kekerasan seksual, kemudian pengaturan yang diberikan atasnya dengan moderasi beragama itu keluar dari lafaz Pak Menteri Agama. Peraturan seperti ini itu cocok dengan prinsip moderasi agama gitu ya. Dan kemudian kita lihat muncullah banyak program yang kemudian diaruskan. Yang dimaksud dengan membangun karakter itu adalah karakter moderat itu kata kuncinya. Karakter moderat ini kemudian direalisir, diwujudkan itu dengan mulai dari perubahan kurikulum, penyiapan modul, pelatihan dari guru-guru dan rekrutmen ulang yang dengan standar guru yang itu harus berprofil Islam moderat atau moderat dalam beragama, hingga kemudian dicari juga pada siswa-siswinya itu dijadikan duta moderasi dan mereka kemudian akan dilakukan pelatihan untuk memahami apa yang dimaksud dengan karakter moderat itu untuk kemudian dia mengajarkan kepada teman-temannya. Nah, jadi kita memang fokus kepada karakter moderat ini yang kemudian dianggap sebagai sebuah karakter yang baik, karakter yang akan menyelesaikan dan menjadi solusi atas problematika yang tadi sudah ditunjukkan di atas tadi. Generasi muda kita itu akan menjadi generasi yang bagus kalau kemudian mereka berkarakter moderat. Mereka maksudnya itu kalau kemudian mereka berkarakter moderat berarti mereka tidak akan lagi melakukan kekerasan seksual ataupun tidak akan menjadi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kalau kemudian mereka berkarakter moderat mereka tidak akan melakukan bullying dan akan tercegah dari menjadi korban bullying dan seterusnya. Nah, apakah demikian? Maka tugas pertama kita sebagai seorang yang bukan memulai dari nol. Kita itu sudah punya profil, kita tuh memiliki profil sebagai seorang muslim dan profil ini bukan profil yang kita temukan tidak sengaja gitu ya, tapi kita mendapatkannya, kita mengikrarkannya itu dengan kesadaran penuh melalui sebuah proses berpikir yang kemudian membuat kita itu yakin dan paham bahwa kita ini adalah seorang muslim, yaitu seorang manusia, seorang hamba yang mengakui kita ada karena ada pencipta yang telah menciptakan kita yaitu Allah gitu ya. Maka konsekuensi kita sebagai seorang muslim sering saya sebutkan cukup membuka yang ada di An-Nisa 59 saja kita akan ketemu dengan tuntunan kalau kita ngaku beriman maka Allah mengatakan itu mengharuskan kita menjadikan Muhammad, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad yaitu syariah Islam, tuntunan Islam itu sebagai hakim, sebagai pemutus atas segala persoalan yang kita hadapi. Kita mau nanya apapun, masalah karakter ini sebenarnya apa yang maksud dengan karakter baik itu seperti apa, karakter buruk itu seperti apa, itu disuruh nanya ke Islam kalau kita ngaku orang beriman. Dan konsekuensi keduanya adalah kalau nanti kita sudah ketemu jawabannya, maka kita sami'na wa ata'na, kita akan menerimanya dengan sepenuh hati. Kita akan menerimanya dengan sepenuh hati dan tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Maka di bagian yang kedua ini saya mengajak
ibu-ibu sekalian untuk membuka bagaimana penjelasan karakter dalam pandangan Islam. Kalau yang sering kita dengar gitu ya, yang sering kita dengar hari ini itu ketika karakter itu dinarasikan, itu seolah-olah dia itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Kalau kemudian karakter itu baik, maka semua hal itu akan baik. Korupsi-korupsi akan hilang, apa namanya, semua tataran kehidupan itu akan berjalan dengan harmonis, dengan baik. Itu seolah-olah karakter itu adalah sesuatu yang dia itu memang letaknya itu mendasar, begitu. Padahal kalau kemudian kita dudukkan faktanya, karakter itu bukan sesuatu yang tidak ada yang mendasarinya, begitu. Jadi dia itu bukan asal dari segala sesuatu, bukan. Dia itu justru kalau saya pakai ilustrasi pohon apel ini untuk lebih memudahkan ya. Jadi nanti ada asosiasi, ada anchor yang ibu-ibu bisa ingat-ingat gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat pada diri seseorang anak, misalkan ini satu orang anak atau seseorang manusia gitu. Oh, dia ini anak yang rajin ibadah, dengan orang tua dia itu berbakti, santun, kalimat-kalimatnya itu sopan, dengan sesama itu dia menghormati, tidak suka menghina, tidak suka membuli. Kalau dia itu diberi kepercayaan, diberi tugas, dia amanah, dia kerjakan itu dengan jujur, tidak kemudian dengan curang. Kalau dia itu bekerja, ada akotnya, dia akan penuhi secara profesional. Dia itu ketika menghadapi kesulitan tidak langsung hancur, tidak langsung kemudian nyerah, tetapi dia akan berusaha mencari solusinya. Dia tangguh, dia fight, dia berusaha nyari jalan keluar. Dia disiplin, dia punya rasa malu ketika melakukan hal-hal yang itu buruk. Dia bukan orang yang goda-goda cewek sembarangan, goda-goda cowok sembarangan. Dia tidak menjadi orang yang tidak punya malu untuk memperlihatkan aurat atau aib-aibnya atau mengungkap aib orang. Dia punya rasa malu, dia menjaga dirinya ya. Ketika kemudian kita lihat apa yang nampak pada seorang tadi itu ini itu tadi, itu sebenarnya adalah buah dari pohon kepribadiannya. Persis seperti pohon apel ini menghasilkan buah apel. Jadi macam-macam karakter itu tadi, sifat-sifat itu tadi itu buah dari pohon. Kalau apel itu dihasilkan dari pohon apel, maka dia hanya berawal. Dia itu bukan kemudian muncul buahnya, tetapi itu harus cara menghasilkannya, cara melahirkan. Dan kalau kita ingin mendapatkan apel, itu adalah dengan cara menanam benih yang sejenis dengan buah yang ingin kita raih, buah yang ingin kita panen. Kalau itu memang mau menghasilkan buah apel, berarti sejak awal kita menanamnya adalah benih apel, pohon apel. Sampai kemudian benih itu berakar, berarti dia mulai hidup, tumbuh, menguat, lalu kemudian muncullah tunasnya. Tunas ini kemudian harus kita jaga, kita pastikan dia itu kan masih lemah gitu ya. Kalau kesiram air banyak saja dia pasti akan mati, meskipun dia butuh air. Kena angin terlalu kencang dia juga akan bisa tercabut, begitu kan ya. Dia harus kita jaga juga dari gulma-gulma atau kemudian rumput-rumput yang akan merebut makanan-makanannya, begitu ya. Sampai kemudian dia semakin kokoh, semakin kuat, batangnya mulai tumbuh, gitu kan ya. Kemudian dia mulai bercabang, mulai berbunga, berbuah. Itu semua kemudian dengan penjagaan yang kita lakukan. Maka buah yang akan muncul pasti buah apel, sebagaimana kita tanam. Nah, ketika kemudian kita menginginkan jujur yang seperti apa? Jujur yang itu memang jujur bukan karena dia, misalkan jujur bukan karena dia itu ingin dapat reward materi. Misalnya gimana? Misalkan ada orang yang mengembalikan barang temuan kepada si pemiliknya gitu ya. Penampakannya kan sama-sama seperti jujur. Tetapi ada yang itu memang dia mengembalikan karena ini bukan milik saya. Di sini ada nama yang kemudian bisa saya duga dia pemiliknya. Karena ini bukan milik saya, sekalipun tidak ada satu orang pun yang melihatnya, saya akan mengembalikannya gitu kan. Jujur. Tapi ada yang kemudian kalau saya kembalikan, mungkin saya akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada jumlah yang ada di dompet ini. Dompet ini cuma sekian angkanya. Padahal orang itu yang butuh itu mungkin dia butuh surat-suratnya. Nah, maka penampilannya akan sama, kelihatannya sama-sama seperti menyerahkan kembali kepada si pemilik. Tetapi
sebenarnya yang kita inginkan, saya mau buah apel, saya mau itu jujur yang bukan karena mengharapkan apapun, kecuali karena dia paham itulah yang diperintahkan oleh Tuhannya, oleh yang menciptakannya, yang kemudian memerintahkan agar dia mengembalikan segala sesuatu itu kepada pemiliknya dan tidak boleh mengambil dari siapapun yang bukan haknya. Kemudian misalkan kelihatannya ifah, ini enggak, orang ini, anak ini, mahasiswa ini sampai dia lulus enggak pernah dia itu kelihatan pacaran, enggak pernah kelihatan dia itu berdua-duaan gitu ya. Oh, ifah itu berarti menjaga kehormatan diri. Kelihatannya sama, belum tentu ternyata. Ada yang karena gitu ya, kelihatannya dia tuh enggak pernah pacaran dengan cewek, oh karena dia mau orientasi seksualnya tidak dengan cewek, tapi dengan cowok. Atau karena dia itu enggak laku, nggak ada yang kemudian mau diajak pacaran sama dia, jadi dia nggak punya kesempatan. Ketika tampilnya sepertinya sama-sama nggak berpacaran, itu belum tentu itu adalah buah yang saya mau, itu karakter yang saya mau. Yang saya mau itu adalah karakter yang dia menjaga kehormatannya, karena itu adalah sifat yang harus dia lekatkan atau hiasi dirinya itu dengan sifat-sifat itu. Kenapa begitu? Ya karena saya adalah hamba dari Tuhan yang telah menciptakan saya, yaitu Allah, yang Allah itu kemudian menurunkan syariahnya, tuntunannya, di antara tuntunannya adalah saya harus mensifati diri saya itu dengan sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat tertentu itu begini. Itu semuanya ada. Yang namanya sifat tertentu itu disebut sebagai akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Maka di situ tidak serta-merta lemah lembut itu pasti baiknya. Nggak mesti, kalau dalam konteks ini buah ini yang saya maksudkan, lemah lembut itu tidak pada setiap situasi ternyata. Lemah lembut yang saya maksudkan itu adalah dia lemah lembut pada sesamanya, pada saudaranya. Tetapi ketika kemudian berhadapan dengan musuhnya, dia tidak dikenal lemah lembut, tapi terasa syiddah, terasa keras ya, terasa tegas ya, terasa keberaniannya, kan gitu kan ya. Jujur juga begitu. Nggak semua kondisi itu jujur ya, saya maksudkan karakter yang harus dilekatkan pada diri anak-anak kita, termasuk kepada kita sendiri, itu jujur yang ada kondisi yang itu dibolehkan tidak jujur. Misalkan tidak jujurnya seorang suami kepada istri untuk menyenangkan hati istrinya, itu kan dibolehkan dalam Islam, ada hadisnya. Untuk untuk mendamaikan dua saudara muslim, seorang suami dicurhati istrinya, oh, ibu mertua itu begini, pokoknya kayaknya itu musuhan gitu ya. Oh, kok gitu ya? Padahal kan ibunya, si istrinya cerita kalau mertua itu, ibu tadi itu mengolokkan saya begini, bilang saya itu tidak bisa masak, saya itu nggak becus begini. Lalu sang suami kemudian misalkan mengatakan, loh kok lain ya, ya bun ya, kalau waktu bersama bapak, bersama ayah atau bersama abi saja kok malah justru selalu memuji-muji bunda ya, katanya masakannya itu luar biasa, pintar ngurus anak, begini. Itu sebenarnya nggak jujur, tetapi itu dalam rangka untuk mendamaikan antara ibu dan istrinya tadi ya. Ketika ketemu dengan ibu juga gitu, ibu juga kemudian mencurhatkan mantunya ini, nggak ngerti begini ya. Lalu kemudian sang suami ini yang posisinya sebagai anak dari ibunya tadi kemudian menyampaikan, tapi kalau adik itu, istri itu kemudian dengan saya itu isinya itu justru memuji-muji ibu loh, begini begitu ya. Yang itu kemudian akhirnya membuat mereka itu bisa baik kembali. Nah, ini contoh, oh ternyata tidak semata-mata jujur karena ambil nilai moral ya, enggak. Bukan karena semata-mata ada keuntungan tertentu yang diambil, iya enggak. Karena karakter yang dimaksudkan khas ini, sekhas bahwa kalau saya itu mau buah apel, itu tidak akan mungkin dilahirkan kalau saya nanam ceri, kalau saya nanam benih mangga. Jadi ini yang karakternya jujur seperti itu, lemah lembut seperti itu, khusyuknya seperti itu, profesional seperti itu, amanah seperti itu hanya lahir dari sebuah kesadaran bahwa saya harus hidup dengan syariah. Kenapa saya harus hidup dengan syariah? Karena saya adalah manusia, hamba yang diciptakan oleh Allah, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yang kemudian Al-Mudabbir maha pengatur itu menurunkan syariah untuk saya. Nah itu kan berarti, berarti benihnya, kalau kita ingin karakter yang begini ini, tidak harus kita mulai dari menanam benihnya itu, yaitu akidah Islam. Akidah Islam ini yang saya kasih panah di bawahnya itu. Akarnya itu, benihnya itu nanti akan memunculkan akar, baru dia akan membangun pohon di atasnya. Yaitu kesadaran bahwa
siapa saya? Ya, dia benar menjawab, siapa saya, dari mana alam semesta ini, untuk apa ini semua, termasuk untuk apa saya hidup, untuk apa saya kok kuliah, untuk apa kok saya menikah, untuk apa kok saya bekerja gitu ya, untuk apa saya harus sholat dan seterusnya itu. Apapun pertanyaan untuk apa, itu berujung pada untuk apa seluruh alam semesta ini dia ciptakan termasuk manusia, dan setelah ini mau kemana. Kalau jawaban itu benar, yaitu berasal dari Allah, Allah yang pencipta itu kemudian menurunkan aturan berupa perintah dan larangan untuk diterapkan di dunia ini, dan kita wajib menjalani seluruh episode hidup kita itu di dunia ini sesuai dengan tuntunan syara ini, dan ada korelasinya, dan setelah ini akan dihisap oleh Allah bagaimana performa kita dalam ketaatan tersebut. Nah, maka inilah yang namanya akidah Islam. Berarti inilah yang kemudian harus kita adakan dulu. Dari situ nanti akan muncul, oh saya harus terikat pada syariah. Syariah itu harus saya pahami. Ketika sudah saya pahami, harus saya pakai untuk saya amalkan, untuk mengendalikan nafsu saya. Itu kemudian dikenal dengan pola pikir Islam, pola sikap Islam, sehingga terbentuklah pohonnya, bangunannya, itu pohon kepribadian Islam. Nah, ini sebenarnya pohon kepribadian Islam inilah yang kemudian nanti akan memunculkan tampilannya, sekelompok perbuatan dan sekumpulan sifat-sifat yang itu kita sebut sebagai karakter. Jadi dia itu bukan sesuatu yang mendasar, tapi sesuatu yang dilahirkan. Ya. Nah, sekarang apa yang akan menguatkan dan apa yang akan melemahkan? Saya kasih nomor-nomor di sini. Yang pertama, tadi kan cara mewujudkan kan dengan install dulu akidah Islam, ya kan? Mewujudkan akidah Islam. Akidah Islam itu adalah sebuah ikror, sebuah pengakuan bahwa di balik seluruh alam semesta dan kehidupan dan manusia ini ada Allah sebagai Tuhan, Sang Pencipta sekaligus pengatur. Nah, ini melalui sebuah proses yang harus kita pastikan kuat. Itu yang pertama. Nanti jadi nomor satu itu nanti kaitannya dengan mewujudkan akidah sebagai fondasi yang kokoh. Lalu yang kedua, nanti kaitannya dengan membangun korelasi yang kuat antara akidah dengan syariah, yaitu apa? Keterikatan pada hukum syara. Bagaimana kemudian kita akan menguatkan bahwa setiap seseorang yang kemudian mengaku dia mukmin, maka dia harus terikat pada hukum syara. Ini nomor dua. Nanti di bawah satu persatu saya tunjukkan. Lalu yang ketiga, itu adalah bagaimana kemudian dia menjalankan hukum syariah itu sendiri. Berarti kan dia harus mengenal syariah itu sendiri. Bangunan syariah itu seperti apa. Sampai bahkan pada syariah itu digali dari mana. Sehingga kemudian dia harus mengenali apa saja sumber-sumbernya. Lalu berikutnya, itu kan juga termasuk upaya kita untuk membuatnya itu terpola pada anak kita ya. Jadi dia juga paham, dia merasa ringan untuk mengikat nafsunya dengan pemahamannya. Bagaimana membuat itu terjadi, itu kan harus membuat dia itu senantiasa takorup kepada Allah sehingga tergerak. Setiap ada perintah Allah dia dengar samina wa ata'na. Setiap ada larangan dari Allah dia dengar, dia akan tinggalkan. Nah, itu gimana caranya, itu di nomor ketiga. Dan yang keempat itu di luar dari profil pribadinya ini, bahwa pohon itu tadi untuk bisa tumbuh besar itu tadi, itu pada setiap fasenya itu ada tangan di luar pohon itu kan yang sedang mencetaknya. Di situ ada keluarga, di situ ada sekolah yang akan meneruskan proses pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, di situ ada masyarakat, dan di situ ada negara. Termasuk di situ, kalau nomor 4 itu bicara komponen-komponen yang bertindak untuk menyempurnakan, memastikan pohon ini tumbuh subur, terjaga dari hal yang merusak. Yang kelima itu kita juga menghindari ada payung begitu ya, pelindung yang utama itu yang akan melindungi tumbuhan ini tadi, pohon kepribadian ini tadi, itu dari hal-hal yang merusak. Nah, itu yang akan menjadi item-item yang kita tunjukkan. Jadi bagaimana kita menguatkannya? Yang pertama, kalau kita ingin anak kita tadi itu atau generasi muslim ini punya karakter kuat, pasti berawal dari dia harus memiliki keimanan yang kokoh. Keimanan yang kokoh ini tidak bisa tidak kecuali dibangun atas keyakinan. Yakin itu hanya akan bisa didapatkan ketika dia membuktikan
bukti itu nama lainnya itu dalil. Jadi dia menggunakan dalil dan melakukan pembuktian. Jadi bukan dipaksakan, bukan didogmakan. Maka harus setiap kali kemudian kita itu menginginkan anak-anak kita itu memiliki akidah Islam yang kuat, kita harus mengajak dia seperti menelusuri sendiri proses pembuktian keimanan sampai ketemu bahwa memang ada Allah. Hari ini yang bisa dia lihat hari ini tuh ada pohon, ada kucing, ada gunung, ada sungai, ada apa saja. Tapi kita kemudian ajak dia melihat di balik itu ada siapa? Ada Allah. Sampai pada tataran yakin bahwa memang itu pohon itu bukan karena manusia yang bikin. Kucing itu bukan karena dilahirkan oleh ibunya kucing. Manusia itu ada bukan semata-mata karena ada ibunya yang melahirkan, lalu ke nenek seterusnya. Itu kita ajak terus membuktikan sampai ketemu memang ketemu dengan Allah. Allah itu sifatnya azali, tidak berawal, tidak berakhir. Dia tidak sama dengan makhluknya manapun. Dia tidak butuh kepada makhluknya sehingga dia bisa jadi sandaran. Nah, di sini pada proses kita melakukan install ini, pembangunan fondasi ini, itu memang di dalam diri anak kita itu punya naluri beragama. Jadi naluri itu kemudian kita musiri, kita rangsang dengan memunculkan fakta-fakta yang membuat dia berpikir ya. Kalau masih anak-anak kan bisa dengan nyanyi-nyanyi seperti pelangi-pelangi. Berarti ngajak melihat pelangi. Alangkah indahmu, kok bisa ya warnanya begini-begini, dari mana? Penciptamu siapa itu? Agung gitu kan ya. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, oh Tuhan gitu ya. Tuhan itu agung itu maksudnya bagaimana? Jadi di situ ada naluri beragama, ada proses berpikir yang kemudian kita tuntun. Ada informasi yang kita berikan. Ada dalil-dalil yang kita hadirkan. Jadi anak itu seperti menemukan sendiri sehingga dia akan yakin. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang penyulap ketika dia hendak meyakinkan penonton itu untuk saya mau memunculkan singa di dalam kerangkeng yang kosong. Itu kan supaya membuat si penonton itu teryakinkan, kemudian wow, merasa wow teryakinkan begitu ya. Kan pasti dia akan mengajak itu, coba ke sini, ke atas, periksa. Kosong, tidak ada koneksi dengan atas, bawah, dan seterusnya kan begitu. Jadi seperti itu, kita memang mengajak membuktikan anak-anak kita, membuktikan sendiri. Jadi seperti dia itu menemukan, bukan didogmakan. Dan ini justru harus semurni-murninya keyakinan, tidak boleh kemudian dicampur-campur, gitu ya. Sudah angel-angel kita ajari anak itu menemukan Allah, lalu kemudian jangan dirusak dengan Allah itu cuma sebutan saja. Sebenarnya Tuhan itu ya bisa macam-macam, ya bisa disebut sebagai Allah, bisa disebut sebagai Yesus, bisa disebut sebagai dewa Zeus, bisa disebut sebagai dewa matahari. Jangan, itu merusak. Apa memang begitu faktanya? Kan tidak. Yang kita ingin akidah itu bahwa Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad itu artinya tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi dia tidak dilahirkan, dia tidak melahirkan, tidak punya anak. Maka jangan dirusak dengan kemudian tidak apa-apa, ucapkan selamat Natal atas kelahiran Tuhan lain. Tuhan lain yang dilahirkan, loh, itu merusak begitu. Tidak boleh. Jadi itu menguatkan, ini melemahkan. Paham ya? Ini harus kita cara menguatkan itu seperti ini, maka harus dijaga dari hal yang justru merusaknya. Saya lanjutkan. Nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan di belakang. Yang kedua, nomor 2 tadi itu kan hubungan antara akidah dengan batang. Batangnya tadi itu kan pola pikir yang dimiliki oleh anak kita dan pola sikap. Bahwa dia harus mengikatkan amalnya, tampilannya itu kan amalnya, itu harus terikat pada syariah. Ya. Ini baru bicara koneksinya, nggak terputus. Dari akidah ke atasnya itu nggak terputus. Apa itu? Dengan cara bagaimana? Harus kita pahamkan bahwa konsekuensi iman itu ada konsekuensinya. Ngaku-ngaku iman, itu terus itu ada konsekuensi di atasnya. Pengakuan apapun, seremeh apapun saja ada konsekuensinya. Saya ngaku sebagai wali murid anak TK ini saja saya ada konsekuensinya. Harus membayar SPP-nya, anak itu harus kemudian masuk dengan seragamnya ditetapkan, ada aturan yang saya harus taati. Ada konsekuensinya. Masa ini mengakui bahwa ini ada Al-Khaliq, Allah Al-Mudabbir yang menciptakan ini semua, termasuk saya, nggak ada konsekuensinya, nggak masuk akal. Jadi mengakui Allah itu sebagai pencipta kita, pencipta alam semesta ini, sekaligus Al-Mudabbir itu adalah mengambil aturan yang kemudian diberikannya. Jadi ini mengokohkan koneksi antara akidah dengan amal. Amal itu harus terikat pada syariah. Itu adalah konsekuensi imannya. Ini di antara gambar-gambar yang ada di situ ada dalil-dalil yang bisa kita pakai bahwa iman itu kemudian
hubungannya, konsekuensinya adalah terikat pada hukum syara. Dan kita harus mengambil apa yang diwali Rasul Muhammad itu apa adanya semuanya. Baik menurut kita itu kok kayaknya baik, kayaknya itu enak, atau menurut kita itu terasa berat. Gitu. Seperti perintah misalkan menikah, gitu. Kayaknya enak ya, itu kita terima. Tapi kemudian ketika ada perintah untuk misalkan ada perintah jihad, berarti itu juga termasuk. Karena semuanya disampaikan. Kalau di sini ada perintah untuk perintah untuk birrul walidain, tidak boleh ngomong atau kasar atau melakukan tindakan yang buruk kepada orang tua, itu harus kita ambil. Pada saat yang sama kita juga mengambil bahwa orang tua itu punya kewajiban kepada anaknya, tidak boleh kemudian dia melakukan misalkan pemberian sanksi sebelum umur 7 tahun, tidak boleh memberikan sanksi fisik sebelum 10 tahun. Dan seterusnya itu juga kita ambil dua-duanya begitu, semuanya. Jadi seluruhnya kita ambil dengan sepenuh hati. Maka di sini pasti akan mengharuskan ini kesiapan mental untuk mengambil syariat tadi. Kemudian yang ketiga, nah ini sudah mulai pada dia bagaimana batang ini akan selalu tumbuh semakin tinggi gitu kan pohon ini. Dia itu semakin hari semakin lengkap pemahaman yang dia punya, sehingga setiap kali dia melangkah menjalani hidup, mulanya masih jadi anak itu masih anak TK, masih usia dini, kemudian mulai jadi usia sekolah dasar, mulai mengenal beberapa teman, pergaulan, kewajiban-kewajiban yang mulai dia harus sempurnakan kan gitu ya. Sampai kemudian dia balik, dia kemudian mengenal ada banyak hal itu, semuanya harus terikat pada syariah semuanya. Interaksi dia dengan dirinya, yang saya mau pakai baju apa, saya mau makan apa, dia paham, oh ya, saya harus makan ini, yang halal, thayyib, tidak boleh yang haram. Saya pakai baju apa? Oh, harus menutup syariat, menutup aurat, berjilbab, tidak kemudian menyerupai keyakinan atau agama lain. Sampai kemudian seandainya dia sudah dewasa, posisi pemimpin, juga begitu, dia mau beramal, mengatur bagaimana apakah boleh saya serahkan hutan milik rakyat ini kepada perorangan sebagai HPH misalkan. Nah, ini semua keterikatan dia yang akan membentuk semakin tingginya pohon kepribadian tadi itu mengharuskan dia itu kan mengenal syariah tadi. Keterikatan kepada syariah itu tadi itu harus kemudian mengharuskan dia itu mengenal syariah tadi itu sebagai sebuah jalan hidup yang sudah komplit, lengkap, sempurna. Yang akan menuntun dia nggak kesasar-sasar lagi. Jadi dia kalau kemudian ini ada naluri seksual butuh pemenuhan, mau ikut tren LGBT ataukah yang seperti apa, dia akan bertanya kepada syariah. Dan ketika kemudian dituntun oleh syariah, haram LGBT itu harus dalam pernikahan pun kemudian ada rambu-rambunya begini kalau mau memenuhi naluri seksualnya, maka kita meyakininya itu adalah yang terbaik, pasti yang terbaik. Mau pilih child free kah cara jalan hidup ala milenial hari ini, ataukah mau kemudian memperbanyak anak dengan konsekuensinya dia harus menciptakan, mendidik dan seterusnya. Nah, itu juga setelah ada tuntunan akan membuat dia tidak akan kesasar. Jadi di sini kita terangkan mulai pada supaya dia yakin bahwa ini yang terbaik gitu ya, pendekatan i'tiqad. Ini berasal dari tadi maha sempurna, ya pasti sempurna lah. Normatif kita tunjukkan aturan-aturannya itu sambil step by step sesuai dengan perkembangan usia itu kan kita kenalkan hukum-hukum itu. Fikih itu akan berkembang kan, akan kita sampaikan. Dulu awal-awalnya masih fikih tentang adab makan minum, adab tidur, adab kan begitu. Tapi semakin dewasa kan kita bicara bagaimana cara pergaulan, bagaimana kemudian rambu-rambu ketika bekerja kan dan seterusnya. Pendekatan secara historis bahwa aturan itu pernah diterapkan sekian lama, sekian abad, gambaran peradabannya seperti apa. Lalu kita juga bisa kasih pakai pendekatan empiris hari ini ketika syariat tidak diterapkan. Apa yang terjadi? Begini, supaya membuat mereka semakin kokoh. Memang ini harus kita ambil syariah ini. Itu cara menguatkan karakter tadi. Nanti di situ anak itu akan tahu bahwa kerusakan yang terjadi hari ini itu justru karena syariah itu ditinggalkan. Maka dia akan punya semangat untuk mengembalikannya karena itu bagian dari, selain itu karena dorongan iman, ini adalah kewajiban, ini keniscayaan juga akan dikembalikan oleh Allah tegaknya kembali, tapi ini juga kebutuhan solusi. Dan ini mengharuskan kita mengenalkan syariah itu mulai dari sumbernya kan. Sumbernya apa? Al-Qur'an dan Sunnah.
itulah yang akan membuat mereka tidak tersesat. Nah, itu kalau hadis mengatakan kutinggalkan dua hal yang akan, kalau kalian berpegang teguh tidak akan sesat selamanya, yaitu Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka yang akan menguatkan mereka, termasuk di dalamnya menguatkan mereka, itu adalah kita mendekatkan kepada sumber itu. Al-Quran itu dalam bahasa Arab, berarti kita mulai kenalkan ilmu alatnya, kenalkan bahasa Arabnya, kenalkan Al-Quran itu, perdengarkan sejak awal, buat mereka paham ketika membaca Al-Quran itu tadi, terbiasa kemana-mana membawanya itu dengan kebanggaan. Nah, itu menguatkan. Yang melemahkan justru berarti sebaliknya, kita justru mengatakan bahwa gak perlu menghafal begitu, menghafal Quran itu kuno, itu justru primitif, nggak membentuk, tidak apa namanya, bukan prestasi cuma ngapal notok, meremehkan menghafalkan Al-Quran, itu pelemahan. Bahasa Arab itu bahasanya teroris, berarti melemahkan. Karena sebenarnya justru kemudian kita dekatkan dengan bahasa Arab karena kita tahu hadis mengatakan bahasa surga pun bahasa Arab, bahasa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi itu sebenarnya harus terdorong untuk belajar bahasa Arab. Terlihat membawa Al-Quran itu kemudian dicitrakan sebagai barang bukti teroris, membuat mereka akhirnya merasa takut membawa Al-Quran di tasnya, sehingga tidak bisa membukanya di mana-mana. Itu berarti melemahkan, kan begitu. Hingga sampai kemudian stigmatisasi syariah. Ada anak yang kemudian dia memakai kerudung ketika sekolah dikatakan itu bibit-bibit teroris. Ada yang kemudian mungkin lebih sudah mulai dewasa, gitu, ada artis hijrah, ini dilihat oleh fans-fansnya pakai celana cingkrang, lalu dicitrakan ciri-ciri teroris adalah berjenggot dan celana cingkrang, padahal itu juga bagian dari sesuatu yang memang dituntunkan, ada tuntunannya dalam sunnah. Itu berarti melemahkan, gitu. Itu melemahkan nomor 3 ya. Ada yang bagaimana cara menguatkan sudah saya bahas, yang melemahkan seperti apa sudah saya bahas. Lalu yang berikutnya, ini tadi kan pohon kepribadian ini tadi itu dari awal itu kan tidak langsung kuat kan. Itu memang sejak awal harus kita pelihara dan jaga dari hama-hama yang merusak. Kita pilihkan tuh lingkungan yang kondusif, tanah yang gembur, yang subur, yang kita pastikan kebutuhannya. Berarti di situ ada orang tua yang kemudian harus tahu apa tugasnya, dia harus jadi petani yang baik gitu kan ya, orang tua yang baik. Tapi dia juga harus ngerti apa saja serangan-serangan yang bisa merusak ini. Narasi sesat yang menjadi pintu masuk menyerang Islam dan kepribadian Islam anak kita. Sekularisme itu sebuah usaha untuk mengajak anak-anak kita untuk agama itu tempatnya hanya di masjid. Begitu keluar dari masjid, begitu bicara di luar ibadah personal dan keakhiratan, maka lepaskan agama. Jadi kalau bicara berpakaian, my body, my authority. Nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa aurat, nggak usah bawa-bawa tuntunan Islam dalam bergaul. Pluralisme ini mengajarkan bahwa seluruh agama, seluruh kepercayaan, seluruh keyakinan itu sama benarnya, sehingga tidak boleh ada klaim kebenaran. Ini akan merusak. Kenapa? Karena justru ketika kita mengajarkan kepada anak kita Islam, itu kita harus kokohkan profil dia bahwa kenapa kamu Islam? Itu karena kamu meyakini bahwa inna dina indallahil Islam, gitu kan? Karena agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah itu ya Islam. Maka dia justru karena yakin itu, maka dia mengambilnya. Kalau dia tidak dibikin yakin, kenapa kok bisa mengambil? Lah kalau kemudian memang sama semua agama itu sama, kenapa kok enggak hari ini agama ini, hari ini agama ganti yang lain, kenapa enggak yang hari berikutnya agama yang lain lagi atau kayak yang lain lagi? Itu justru akan merusak. Maka pluralisme itu adalah sesuatu yang salah, yang sesat dan akan merusak. Bahwa pluralitas itu memang ada, macam-macam orang itu iya, ada agama yang berbeda-beda iya, dan itu kita sudah diajarkan. La ikraha fiddin, kan tidak boleh ada pemaksaan orang untuk masuk dalam agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sudah jelas mana yang benar mana yang salah. Itu kita mengakui ada pluralitas. Kita diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Betul. Nah, intoleran. Nah, hari ini intoleran itu kemudian bablas begitu ya. Toleransi itu sebenarnya itu jelas konsepnya dalam surat apa namanya? Lakum dinukum itu Al-Kafirun itu. Bahwa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Artinya toleran itu sebenarnya masing-masing itu dijamin kebebasannya untuk memilih apa yang dia yakini,
Setelah kemudian dia meyakini, maka dia dijamin kebebasan itu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak boleh ada pemaksaan dalam ibadah maupun dalam memilih akidah, tetapi tidak bermakna kemudian saling campur. Kalau campur seperti penawaran yang dalam surat itu kan, sabab nuzulnya, Rasul ditawari, hari ini saya nyembah Tuhanmu, besok kamu nyembah Tuhanku. Hari ini kamu saya kasih ucapan selamat hari raya, besok kamu kalau saya hari raya, kamu kasih ucapan selamat. Itu baru namanya toleran. Tidak, bukan itu. Ketika orang tidak melakukan itu, dikatakan itu intoleran. Nah, itu salah. Berarti itu akan menjadi celah untuk meremahkan anak-anak kita. Kemudian ide-ide liberalisme yang menganggap manusia ini justru akan jadi baik kalau dia itu dibebaskan kehendaknya. Bahkan sampai mengalahkan untuk meninggalkan ketaatan kepada Tuhannya. Itu tadi seperti prinsip my body my authority itu. Sampai menganggap Allah itu tidak punya hak untuk mengatur bagaimana cara saya berpakaian, bagaimana saya cara berkeluarga. Mereka menawarkan atas nama hak asasi manusia, sudah nggak usah pakai dibahas itu orientasi seksualnya apa, bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sudah mengakui kalau ada namanya homoseks, ada heteroseks, ada LGBTQ. Nah, itu berarti keluarga itu gini definisinya, hidup bersama atas dasar cinta, itu sama dengan keluarga. Nggak usah pakai dibahas siapa, siapa yang antara siapa perempuan dan perempuan kah, perempuan dan laki-laki kah, atau bagaimana, nggak perlu. Siapa yang kemudian jadi kepala keluarga atau tidak, itu tidak usah dihubungkan dengan agama. Nah, itu atas dasar hal yang seperti ini ya, ide kebebasan hak asasi manusia, itu sesuatu yang akan merusak mereka dari keterikatan pada syariat. Maka itu akan melemahkan. Kemudian ada narasi-narasi yang dipakai untuk membuat lemah, membuat kerdil anak-anak kita dengan menyebut mereka dengan ekstrim, radikal, teroris. Kalau itu ada kecondongan untuk terikat pada syariah kafah. Nah, hari ini ditambahi dengan ada istilah moderasi beragama. Ada kemudian dikenalkan kontekstualisasi fikih dan seterusnya. Nah, saya lanjutkan. Maka yang keempat tadi kita harus lindungi dari narasi-narasi yang merusak itu, yang menyesatkan. Yang kelima ini tidak semata-mata melindungi dari hama-hama, tetapi kita harus ciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya. Ini ada 3 pilar penerapan hukum. Dari individunya, individu itu berarti kalau anak kita tadi itu kan dia cetakan awalnya dari keluarganya. Ada pihak orang tua, guru pertama, dan keluarga sekolah pertama yang akan mencetaknya. Lalu kemudian dia akan dilanjutkan itu proses itu dengan sekolah, masyarakat, dan negara. Di situ kalau dia itu melakukan ketika dia memiliki ketakwaan, maka dia akan tercegah dari melakukan kemaksiatan. Tapi ada kalanya ketika iman turun, mungkin dia akan lepas, maka di situ akan dia dibantu oleh amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang pilar yang berikutnya adalah kalau masih ada yang melakukan kemaksiatan, kerusakan di tengah-tengah masyarakat dengan bandel, ada pilar negara sebagai penerap aturan. Nah, ini. Jadi di sini ini termasuk hal yang menjadi kekuatan dari umat Islam dan juga generasi Islam. Jadi berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berarti ini pertama tadi kan akidah Islam, ketika mereka pada hukum syara, ini adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga itu adalah penerapan syariah secara kafah, itu membutuhkan negara. Jadi keberadaan negara yang menerapkan syariah itu berarti justru juga menjadi penguat. Maka kalau kemudian ada upaya untuk menstigma atau malah menjelek-jelekkan citra negara yang mau menerapkan syariah, itu juga melemahkan. Nah, yang berikutnya adalah semua ini tadi itu adalah pihak-pihak yang terkoneksi, jadi tidak terpecah-pecah. Kita membutuhkan ada keluarga yang tangguh, utuh, yang bisa melaksanakan tugasnya, sekolah yang kurikulumnya itu betul, searah kepada visi pendidikan yang kita lakukan, masyarakat yang kondusif, kebijakan negara yang juga menunjang. Nah, sekarang kita tarik kepada korelasinya dengan moderasi beragama. Akan kita temukan di situ pelemahannya ya. Jadi sebenarnya kata-kata moderasi itu dari kata moderat. Moderat itu muncul sebagai antitesis dari radikal. Radikal itu pertama kali muncul ya, di blow up gitu. Itu adalah pada saat ada serangan 11 September 2001 yang menyerang WTC itu, bom itu.
Dari situ kemudian langsung muncul itu adalah tindakan terorisme. Itu tindakan radikal. Nanti terorisme itu karena aksi, kemudian ada seruan untuk melakukan apa namanya, si Bush itu menyeru dunia, membagi dunia bahkan dengan seruannya, kamu ikut memerangi terorisme dalam war on terrorism, atau kalau kamu tidak ikut berarti kamu terorisnya. Itu ya, membagi dunia jadi dua. Saat itu dikenal ada teroris dan terorisme. Nah, terorisme ini kemudian ditarik ke belakang. Terorisme itu lahir karena ada sebuah radikalisme. Dan yang tertuduh pada saat itu adalah Islam. Karena pada waktu itu kan langsung, pelakunya adalah seorang Muslim, lalu dengan ciri-ciri begini-begini, yaitu untuk membuat sebuah profil tentang profil radikal, Islam radikal. Meskipun pada perjalanannya narasi perang terhadap terorisme ini semakin luntur, semakin lemah, karena sejak awal basisnya kalau dijadikan seruan itu adalah peristiwa pengeboman ini, itu sudah terbukti lemahnya, karena faktanya ada banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu justru fabricated terrorism. Itu justru sebuah aksi teror yang didesain itu oleh rezim setempat gitu ya, mengorbankan rakyatnya tapi untuk menghasilkan satu isu yang disepakati menjadi agenda bersama seluruh dunia, yang itu membuka peluang dia akhirnya menyerang Irak, mengambil minyak, menyerang Afghanistan, menyerang dunia Islam yang itu memang sedang mau dikeruk untuk dijajah. Nah, kemudian di situ juga muncul stigmatisasi terhadap Islam politik. Dalam hal ini adalah negara Islam. Dalam hal ini juga disebut mulai muncul itu khilafah. Bahkan pada saat itu setelah 2001 itu kan kemudian masif itu, semua tokoh dunia, presiden-presiden seluruh dunia itu bicara tentang Islam, bicara tentang terorisme Islam, radikalisme Islam, dan selalu mengkaitkannya dengan khilafah. Contohnya adalah misalkan saya ambil di sini 2005 itu ada Tony Blair bicara di hadapan Kongres Partai Buruh, dia sebut Islam itu ideologi iblis, ideologi setan. Ciri-cirinya atau kriterianya ingin mengeliminasi Israel. Jadi kalau kemudian melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel, berarti itu bagian dari radikal. Berarti itu adalah ideologi iblis, begitu kan? Yang mengenyahkan dominasi barat dari dunia Islam. Ketika ada cita-cita, ada aksi, ada gerakan dari umat Islam yang kemudian menyadari ada penjajahan, ada dominasi dari barat yang kemudian mau mereka akhiri hegemoninya. Misalkan kalau misalnya di Indonesia kita melihat Freeport itu merugikan kita, itu emas kita bertonton dibawa keluar, kita diem saja, kita justru rebutan emas, koin, medali gitu ya. Kita sangat berbangga, tapi kita diem saja dengan pencurian emas besar-besaran secara legal. Kita mulai menyadari itu harusnya dihentikan kontrak karya itu. Maka itu akan terkategori sebagai radikal. Lalu ciri yang lain, dia mengatakan menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum dan disebut di bawah satu kekhilafan untuk seluruh dunia. Ada global state. Jadi disebut di situ syariat Islam mau dijadikan aturan untuk mengatur hidup. Nah, jadi kalau ada seruan-seruan untuk terikat pada syariat, maka dikatakan sebagai radikal. Padahal tadi sudah kita bahas, itu justru yang akan menguatkan karakter baik anak-anak kita, generasi kita. Lalu bahkan dengan terang-terangan dia mengatakan bertentangan dengan nilai-nilai liberal Barat. Misalkan Barat itu dengan atas nama HAM sudah mengatakan bahwa LGBT termasuk hak asasi manusia, bahwa aborsi termasuk hak asasi manusia, bahwa hidup bersama itu ketika tidak ada yang keberatan, bahkan zina, kalau dalam terminologi Islam itu zina, kalau ini dilakukan suka sama suka atas dasar konsen, maka itu sebenarnya ada sesuatu yang boleh-boleh saja. Maka kalau ada di antara umat ini yang kemudian menolak itu, maka berarti itu radikal. Nah, jadi di sini kita melihat kemudian dari peristiwa 9/11 dan rangkaiannya ini, kemudian dilanjutkan dengan dibuatnya, di launchingnya rekomendasi yang dibuat oleh RAND Corporation. Ini RAND Corporation ini semacam think tank, lembaga think tank yang bertugas untuk memberi nasihat kepada Presiden Amerika Serikat tentang rekomendasi apa kebijakan harusnya dia ambil di dunia internasional, politik luar negerinya. Termasuk di sini adalah ketika menghadapi kondisi umat Islam yang dalam bacaan mereka itu sedang menggeliat untuk memunculkan kekuatan politisnya. Kekuatan politisnya itu apa?
mengembalikan pengaturan syariat Islam dalam kehidupan dan itu diwujudkan dalam negara yang menerapkannya. Lah, kenapa kok itu dianggap sebagai ancaman? Karena kalau mereka menerapkan aturan Islam, contoh misalnya dalam ekonominya, berarti nggak boleh ribawi. Padahal sistem ekonomi kapitalisme hari ini yang memungkinkan mereka menjajah kita itu berbasis riba. Kalau kemudian umat Islam pakai aturan Islam, maka nanti kepentingan umum seperti tambang, seperti gunung, pulau, gitu ya, BBM, energi, minyak, yang itu milik umum itu tidak boleh diserahkan kepada perorangan, baik kelompok maupun perorangan atau swasta, tapi dia wajib dikelola oleh negara, dikembalikan lagi kepada umat. Itu kalau pakai aturan Islam. Padahal hari ini establishnya itu justru lahan untuk kita kuasai gitu, untuk mereka jajah gitu kan. Jadi dia kemudian membuat sebuah namanya rekomendasi. Rekomendasi adalah di dalamnya itu dimunculkan kata-kata kita bagi umat Islam itu dalam beberapa kelompok. Kita labeli mereka, ada yang tradisionalis, ada yang modernis, ada yang radikal, ada yang moderat. Nah, itu muncul di situ. Lalu dikasihlah rekomendasi bagaimana kemudian kita harus membangun jaringan Islam moderat. Itu strategi yang diambil untuk memenangkan perang dengan Islam. Katanya begitu. Intinya adalah dia mengajak umat untuk meninggalkan ekstremisme, menyerukan moderasi, dan dia akan pakai beberapa pihak ini, ulama, ilmuwan, penulis, pemberi ceramah untuk menyampaikan ini, menyerukan moderasi. Nah, dari sini kan kemudian jadi terkoneksi. Oh, itulah mengapa kemudian kok muncul ke sini gitu ya. Moderasi itu kok sampai ke sini. Dan 5 proyek moderasi di dalam buku tersebut, di dalam rekomendasinya itu, yang pertama sekularisme. Lihat sekularisme, padahal tadi justru kalau kemudian kita menolak meninggalkan syariah dalam kehidupan, pengaturan kehidupan, itu dikatakan radikal kan? Ini justru sekuler, justru memang cocok. Kita disuruh memisahkan agama dan politik. Karena yang sedang mereka kejar adalah Islam politik, Islam yang diterapkan dalam kehidupan. Kalau hanya untuk sholawatan, untuk sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian bicara tentang bagaimana pergaulan, bagaimana ngatur politik, bagaimana ngatur ekonomi, bagaimana memilih pemimpin, nah itu harus sekuler. Lalu yang kedua, relativisme. Direlatifkan semua, nggak boleh ada klaim kebenaran. Semua itu sama, gitu ya. Cocok lagi hari ini, ternyata itu juga dibawa di dalam program moderasi beragama kita. Lalu yang ketiga, konstekstualisme, substansialisme. Kalau kemudian ada seruan untuk menerapkan syariah, ini di dalam hubungan di dalam pengaturan keluarga itu berlaku ar-rijalu qawwamuna. Laki-laki itu adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum perempuan. Lalu diajak untuk itu kan konteksnya aturan itu, syariah itu, dalil itu turun ketika yang bekerja itu cuma laki-laki. Belum perempuan, belum banyak yang bekerja. Lagi pula rijal itu dari asal kata rijlun, kaki. Kaki itu artinya apa sih? Sesuatu yang bisa membuat mereka itu orang itu berlari ke sana kemari, lebih punya kemampuan, ya, yang punya power untuk bisa ke sana kemari. Dan itu diwakili oleh mereka yang punya kekuatan lebih. Misalkan uangnya lebih, pendapatannya lebih. Maka seharusnya ya ada rekontekstualisasi fikih dengan dicocokkan dengan zaman sekarang. Hari ini banyak perempuan yang sudah bekerja, bahkan gajinya lebih besar, maka dia lebih banyak kuasanya. Sebenarnya dia lebih berhak untuk jadi kepala keluarga. Nah, itu namanya kontekstualisasi. Nanti ada tadi itu ya, rekontekstualisasi fikih. Termasuk westernisme. Ini selalu kemudian justru ketika Islam itu diburuk-burukkan, lalu yang dikatakan baik itu justru yang apa yang dibawa oleh Barat. Cara berpakaian yang dianggap modern itu bukan yang menutup aurat, kayak primitif itu. Aturan rajam, aturan yang itu mengharuskan mereka juga dihukum di hadapan publik kalau dalam Islam itu kan dicitrakan sebagai aturan barbar. Mereka kemudian lebih menawarkan yang lain, gitu ya, menawarkan misalkan suntik kimia itu lebih modern dan seterusnya. Pola asuh, kalau pakai mengatakan kepala keluarga itu bapak, ibu itu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya, itu nggak cocok. Yang modern itu sama-sama nyari uang, sama-sama didik anak, sama-sama resik sama-sama
semuanya sama-sama. Ketika kemudian sama-sama sibuk ya sama-sama, nggak ada yang ngurus anak, nggak ada ngurus rumah, nggak ada sama-sama gitu. Lalu yang berikutnya adalah gender, kesetaraan gender ini juga menjadi agenda. Coba. Nah, dari sini kemudian turun lagi, dan inilah kemudian yang dibawa oleh Islam, program Islam moderasi beragama itu. Jadi justru dia dari narasi yang banyak itu kita temukan dia itu sekularisasi, berarti kan justru melemahkan akidah, itu nomor satu tadi kan. Kemudian juga merusak keterikatan antara akidah dengan syariah, itu juga pelemahan. Lalu yang ketiga, dia dijauhkan dari syariah, bahkan dari sumber-sumbernya, bahkan dari keinginan untuk mendekat pada simbol-simbolnya saja tidak boleh, dilemahkan dia. Di umat ini dipisah, diadu domba, dilepaskan dari kekuatan negara yang akan melindunginya, sehingga dia masih bisa dijajah. Jadi inilah sebenarnya yang sedang dimaksudkan oleh program moderasi beragama. Sementara yang kemudian, loh tapi kan itu ada di dalam Islam, dalilnya kan wasaton, tidak ekstrim, tapi harus Islam yang pertengahan. Maknanya itu sebenarnya itu ekstrim itu adalah melakukan yang itu dilarang oleh Islam. Misalkan ada sahabat yang kemudian saking kepinginnya itu ibadah puasa nggak berbuka-buka, sholat malam nggak tidur, mau ibadah terus nggak pakai nikah, lalu kata Rasul nggak boleh seperti itu. Nah itu ekstrim itu kan memang dilarang, bukan kemudian mengatakan apa-apa yang diperintahkan oleh Islam itu dikatakan ekstrim sesuai dengan maunya Barat. Kalau ada orang mau amar ma'ruf nahi munkar mengoreksi penguasa, wah itu ekstrim karena Islam politik. Kalau mereka kok mau memilih pemimpin kok nggak mau dipimpin oleh orang kafir, wah itu ekstrim. Itu nggak ada, kan sebenarnya itu justru diperintahkan dalam Islam. Jadi itu definisi Barat yang harus kita tolak, begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu-ibu. Masya Allah, ternyata panjang. Saya kembalikan pada Bu Aini. Saya akhiri dulu presentasi saya. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu-ibu semoga clear ya terkait dengan moderasi ini, dan memang yang diinginkan adalah karakter moderat ya Dok. Karakter moderat itu yang mereka inginkan untuk nanam di anak-anak kita. Maka kalau tadi kita tahu bahayanya luar biasa, dokter juga tadi sudah menyampaikan terkait apa yang harus kita lakukan terkait dengan ide-ide seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu tetap berpegang teguh kepada Islam ya. Kalau di sini ada pertanyaan Dok. Sudah saya baca. Ada 3. Sudah baca. Betul, dari Ibu Kansa. Bentar. Ini. Yang pertama dari Ibu Kasma. Assalamualaikum. Bagaimana mengoptimalkan peran kita sebagai ibu dalam menghadapi pengaruh moderasi, di mana sekarang ini sekolah-sekolah menjadi sasaran utama dalam penggerak moderasi? Itu pertanyaan pertama yang masuk di chat pribadi saya, Dok. Lalu berlanjut kepada pertanyaan Ibu Tini yang menanyakan terkait apakah boleh TK itu ada semacam peringkat begitu ya, dari Ibu Tini. Pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga sepertinya senada ya dengan Ibu Kasma. Sepakat dengan penjelasan Ustadzah bahwa sedari dini anak-anak harus dikenalkan oleh Allah begitu ya. Namun mirisnya hari ini bergulir model parenting kebangsaan dari TPQ dan instansi terkait. Nah ini karakter kebangsaan, dan ada parenting khusus untuk anak 0 sampai 4 tahun dari Ibu Fitri. Bertanya tentang parenting anak-anak usia 0 sampai 4 tahun yang harus memiliki karakter moderat begitu ya. Itu Ustazah. Jawab dulu. Jadi sebenarnya apa yang tadi ditanyakan semuanya sepertinya mungkin pada waktu menuliskan apa mungkin saya belum selesai menjelaskan ya. Jadi semua yang ditanyakan sebenarnya sudah ada dalam penjelasan saya ya. Bagaimana cara menguatkan profil anak-anak kita, termasuk membentengi ibu-ibu, teman-teman ibu-ibu yang lain yang menjadi teman-teman kita, agar mereka tidak terjebak dalam jebakan moderasi beragama ini. Topeng ya, sebenarnya kelihatannya bagus, tapi sebenarnya itu merusak, ya, melemahkan profil kepribadian Islam anak-anak kita. Nah, tadi kekuatannya terletak pada kekuatan akidah. Maka itu orang tua berarti harus menguasai betul bagaimana cara menanamkan akidah ini. Ini sampai pada level praktisnya, itu sampai pada level kekayaan berbahasa orang tua ya.
cara mengajarkan itu ya bisa macam-macam gitu ya. Enggak monoton mengajarkan rukun iman itu apa saja, tapi bisa metode itu bisa macam-macam, termasuk cara berbahasa juga sangat sangat dibutuhkan ya. Kekayaan berbahasa ibu juga sangat dibutuhkan. Tapi yang jelas adalah akidah itu harus di anak itu menemukannya sendiri melalui proses berpikir yang kita tuntun, tidak didogmakan. Lalu konsekuensi akidah itu apa kaitannya dengan cara dia menjalani hidup, itu juga harus paham betul anak kita itu. Jadi kalau dia iman, dia itu harus terikat pada syariat. Kenapanya itu, kenapa kok saya harus sholat, kenapa kok harus berwudu, kenapa kok harus, itu kan bisa begitu anak-anak itu. Kenapa itu harus terjawab memang, kenapa itu harus terjawab. Kemudian yang ketiga, dia harus mengenal, kan dia harus terikat pada syariat. Syariat itu yang mana toh gitu ya. Syariat itu yang mana itu sampai pada tataran detilnya. Syariat ketika dia itu berpakaian, ketika dia itu makan, ketika dia itu bergaul, ketika dia itu bermain, sampai pada misalkan ketika kita ngajarin anak-anak kita untuk jangan bisik-bisik. Kalau ada 3 teman, nggak boleh yang satu bisik-bisik dengan teman yang kedua saja. Itu juga sebenarnya bagian dari kita mengajarkan syariah kan. Karena memang itu ada itu dalam dalilnya, bunyi begitu itu. Ketika kemudian kita itu baru datang, nggak boleh langsung menggusur duduk teman atau duduk orang. Ada adabnya dalam majelis. Itu juga bagian dari syariah. Berarti maka di situ itu kan kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita mengenalkan Al-Quran dan Sunnah, hadis. Itu step by stepnya berarti kita juga akan ajarkan itu, yang mengajari cara membacanya, yang mengenalkan bahasa untuk memahaminya, bahkan kita mengenalkan arti dari yang dia baca. Secara berkala kita ajarkan hadis itu satu persatu sampai sesuai dengan semakin lengkap sakofah yang dia punya. Lalu yang berikutnya, sejak awal sesuai dengan perkembangannya itu kita harus jaga dia dari hal yang merusak. Fikro, pergaulan, pengaruh, tontonan, kalimat, itu berarti mengharuskan kita sebagai orang tua, guru pertama dan keluarga di sekolah pertama juga harus begitu. Profil kita berarti profil guru yang baik, kalimat-kalimat yang keluar ini kalimat yang benar, yang enggak kemudian jadi contoh kesalahan kan begitu kan ya. Kita enggak main pukul, kita enggak melakukan kalimat-kalimat yang itu mengerdilkan anak. Termasuk di dalamnya ketika mereka sudah kenal sekolah, kita mengenalkan guru lain, di situ di TK misalkan, masalah peringkat, ini sesuatu yang sebenarnya cabang saja gitu. Bahkan anak itu nggak sekolah TK juga nggak apa-apa, asalkan kemudian orang tua itu tahu apa yang harus saya cari pada anak umur sekian, yang harus saya wujudkan pada anak ini apa sih profilnya, apa yang kemudian harus saya berikan, materi-materi apa, pelatihan seperti apa, rangsangan terhadap sensi indera-indera itu yang seperti apa saja. Nah, itu kalau orang tuanya bisa jadi guru enggak harus masuk TK. Sehingga dia juga enggak harus kemudian masuk dalam sebuah aturan ada peringkat dalam TK tadi dan seterusnya. Tetapi kalau yang dimaksudkan itu adalah untuk mulai mengenalkan reward dari sebuah kebaikan, dibolehkan. Dikenalkan kalau anak itu hafal, bisa menghitung, dikasih bintang di bukunya, dikasih stempel apa gitu ya, cinta atau tanda kebaikan lah, bunga, boleh begitu. Lalu kemudian itu dibikin peringkat dalam arti begini, yang bisa menjawab kuis ibu boleh pulang dulu ya, boleh juga begitu. Jadi kalau itu bisa kita letakkan pada sesuai dengan maksudnya, sesuai tuntunan Islam, ya kita akan ngerti gitu. Itu hanya persoalan teknik uslub saja untuk mengenalkan reward untuk lebih membuat bersemangat gitu ya. Tapi kalau kemudian itu merugikan ya jangan dilakukan, jangan diambil. Begitu. Lalu yang tentang parenting kebangsaan. Nah, ini harus disadari oleh ibu. Itu karena saking ngebetnya mereka moderasi beragama ini mau nyasar sampai pada level sebelum anak itu sekolah. Maka kemudian diperkenalkan parenting kebangsaan. Nah, di antara isu moderasi beragama itu kan memang profil atau karakter yang mau diwujudkan itu adalah cinta tanah air sebagai sebuah kesepakatan gitu. Jadi pokoknya karena itu sudah disepakati maka harus. Nah, yang khawatir itu kan kemudian di situ karena tidak kemudian dipastikan batasannya gitu ya, bahwa kalau dalam Islam itu kan memang kita itu ketika penguasa itu benar, negara itu ada untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib taat.
Kan begitu kan ya. Tapi kalau kemudian mereka melakukan kekeliruan kan kita wajib mengoreksi. Bahkan anak kita harus kita didik untuk punya keberanian untuk mengerti apa kesalahannya dan bagaimana menyuarakan koreksinya. Nah, itu yang kemudian ini ditolak di sini nih. Pokoknya ya harus kayak right or wrong my country, kayak doktrinnya Inggris begitu. Nah, itu parenting kebangsaan itu sebenarnya saking ngebetnya moderasi beragama ini untuk dimasukkan sampai ke usia sebelum usia dini. Sama juga dengan yang ini tadi ya, yang pertanyaan berikutnya yang parenting kebangsaan untuk anak usia 0 sampai 4 tahun ya. Bagaimana caranya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ibu-ibu sudah paham, berarti kemudian bawa ini kemana-mana. Ketemu dengan teman, menulis di akun sosmednya, membuat story, membuat status singkat, sudah paham bahwa moderasi beragama ini sebenarnya adalah racun yang akan melemahkan karakter kepribadian anak kita. Begitu untuk yang sudah dibacakan tadi pertanyaannya Bu Aini. Baik dok, sepertinya sudah tuntas dok pertanyaan yang sudah dilayangkan ke saya maupun ke layar chat ya. Ibu-ibu rahimakumullah, ada 4 nama ya tadi yang terpilih untuk mendapatkan giveaway dari Ustazah Dr. Faiza. Yang pertama adalah Ibu Kasma, yang kedua Ibu Tini, yang ketiga Ibu Septiana, dan yang keempat Ibu Fitri. Barangkali ibu-ibu masih stay on di sini, nanti bisa japri ke saya untuk menyampaikan alamat ya dok. Insya Allah kalau ibu-ibu ada di grup, pasti insya Allah nanti saya sampaikan lagi terkait dengan yang mendapatkan giveaway, begitu ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah sampai di ujung acara. Yang pasti tadi Ustazah sudah menyampaikan kepada kita terkait kehati-hatian kita terkait dengan narasi moderasi. Kalau narasi moderasi pastinya dia menginginkan kita nggak dekat-dekat sama syariat, begitu ya. Jadi karakter moderat ini memang menginginkan anak-anak kita dan kita itu tidak boleh selalu mendalam di dalam memeluk agama Islam, kan seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kesimpulannya adalah narasi moderasi ini sangat berbahaya dan kita pantas dan harus menolaknya, dan sekaligus menyampaikan kepada siapapun ya, kepada siapapun teman dan lain sebagainya, bahwa harus tetap berhati-hati dengan narasi moderasi ini. Begitu ibu-ibu dan sahabat wanita semua, tetap stay on di kajian muslimah tangguh bulan depan di akhir bulan tentunya ya, dengan topik-topik yang insya Allah akan senantiasa kita butuhkan sebagai seorang ibu. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita tutup forum ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapan terima kasih untuk Dr. Faiza Rosida yang sudah sharing ilmunya, sudah berbagi ilmu kepada kita semua, dan makasih kepada ibu-ibu yang sudah menemani dari jam 3:30 tadi sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.